Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan membahas lagi ya, belajar lagi latihan-latihan soal mengenai pengetahuan kuantitatif ya. Khususnya di kali ini saya pakai soal asli tahun lalu ya, karena tahun lalu ini masih anget berarti soalnya ya. Jadi sangat relevan kalau kita pakai untuk belajar. Oke, teman-teman bisa cari di Google sendiri ya, ini soal-soal tahun lalu kan banyak tuh ya untuk memperkaya gitu ya perbendaharaan soal dari teman-teman. Nah, di sini nomor 1, 2, 3 ya, kita punya 3 soal. Nomor satunya tentang barisan aritmetika, yang keduanya tentang fungsi, yang ketiga tentang fungsi juga sih, tapi ada transformasi geometrinya sedikit ya. Oke, mari kita bahas yang nomor 1 dulu. Nah, ini barisan aritmetika harusnya teman-teman jago ya. Jadi ada barisan aritmetika 14, P-1, 6, 2, min 2. Jumlah suku ke-11 dan suku ke N adalah 4 kali suku ke-7. Nah, berapakah nilai N gitu ya? Nah, sekarang kita lihat. UN kan rumusnya ini ya, kalau di barisan aritmetika ya, ingat nggak? UN adalah A plus N min 1B. Jadi A-nya suku pertama ya, N-nya ya N, suku ke N, B-nya adalah beda. Nah, sekarang kita lihat beda barisannya berapa. Nah, ini sangat menguntungkan kita ya, karena ini disajikan banyak suku nih. Jadi saya bisa cari bedanya, yaitu dari suku keempat dikurang suku 3 ya, 2 kurang 6. Jadi bedanya adalah minus 4. Kalau kita lihat dari sini pun sama ya, min 2 dikurangi 2 ya, min 2 dikurangi 2 ya, itu kan min 4 juga tuh. Nah, jadi boleh cari dari mana-mana, asalkan jangan yang dari P-1 ya, kan P-nya kita nggak tahu berapa. Nah, terus suku pertamanya A 14, jelas ya, ini suku pertama kan 14. Diketahui ini, jumlah suku ke-11 dan suku ke N adalah 4 kali suku ke-7. Kalau saya sajikan dalam persamaan matematika gimana? Seperti ini ya. Jumlah suku ke-11 berarti U11. Dan suku ke N berarti plus UN. Gini. Ini adalah 4 kali suku 7, berarti sama dengan 4U7. Oke, teman-teman yang gini-gini bisa ya untuk membuat model matematikanya ya. Nah, sekarang saya mau jabarkan ini ya, U11 menggunakan rumus UN-nya. Kalau U11 berarti N-nya 11 ya, 11 kurang 1 jadi 10. Ya, seperti ini, A plus 10B. Oke, kemudian UN ya, rumus UN ya kan, A plus N min 1B gitu ya. N-nya kan kita belum tahu. Kemudian 4 kali U7. Nah, U7 berarti 7 kurang 1 ya, A plus 6B. Nah, gitu. Kemudian apa ini? Oh, ini saya sederhanakan aja. A tambah A jadi 2A, 10B-nya biarin dulu. N-1B saya biarin dulu. Ini 4-nya masuk. Ya, jadi 4A plus 24B. Nah, terus oh ini segini ya, 2A plus 10B saya geser kanan semua. Nah, jadi gini ya. 4A kurang 2A jadi 2A, 24B kurang 10B jadi 14B. Nah, sampai sini ya, saya mau substitusi nih. B-nya min 4, A-nya 14. Jadi kalau teman-teman substitusinya pas di awal ya, susah gitu kan. Hitungannya nanti bakal banyak banget. Jadi merupakan hal yang bijak kalau kita sederhanakan dulu baru kita substitusi. Oke? Nah, seperti ini nih. Jadi N-1B, B-nya min 4, 2A, A-nya 14, B-nya min 4. Nah, berikutnya ini akan saya hitung ya. Jadi 2 kali 14 itu 28, 14 kali 4 min 56 gini ya. Kemudian saya kurangkan ini jadi min 28, saya pindahkan 4-nya ya jadi seperti ini. Kemudian saya bagi min 4 ya, jadi saya dapatkan N-nya sama dengan 8. Oh, jadi ini loh jawabannya gitu, yang D. Gitu ya, kalau teman-teman bingung, ini 8 tuh apa sih? Ya, kita balikin ke soalnya yuk. Oh, ternyata U11 ditambah U8 gitu ya. Ini kan 8 nih. U8 sama dengan 4 kali suku ke-7. Gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kan ada P-1 nih, ini buat apa ini? Ini nggak kepake ya. Nah, ini nggak kepake ya, karena ya soalnya kan seperti ini ya. Ini P-1 nggak kepake. Ya, karena soal UTBK itu asal teman-teman tahu ya. Jadi diketahuinya banyak seperti ini ya. Tapi yang kita pakai itu cuma beberapa aja. Jadi teman-teman harus bisa memilah mana yang dipakai dan mana yang enggak gitu. Jangan terkecoh ini ada P-1, ini apaan ini? Nilai P-nya berapa kan nggak ditanyain ya. Jadi nggak usah dipikirin. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Jadi ini soal fungsi nih. Ini saya punya grafik GX ya. 2 min BX dan HX. 1 min BX plus X kuadrat. Grafik G memotong sumbu X di 1,0. Koordinat titik potong grafik G dan H adalah berapa? Nah, kita lihat diketahui pertama kan grafik G memotong sumbu X di 1,0. Artinya apa? Saat X-nya 1, GX-nya 0. Ya, berarti saya substitusi GX-nya 0 di sini sama dengan 2 min BX. Nah, X-nya 1. Ya, jadi B kali 1 adalah B. Ya, jadi saya dapatkan B-nya 2 di sini. Oke, nah sekarang
karena saya udah dapat B-nya, ya saya mau cari titik potong GX dan HX. Gimana cara nyari titik potong? Ya kita samakan saja ya kan. GX sama HX kita samakan seperti ini. Nah, terus kita kerjain persamaannya. Nah, kalau kita lihat di sini BX-nya ternyata saling menghilangkan ya. BX-nya bisa hilang gitu, kemudian satunya bisa saya pindahkan ya. Jadi X kuadrat sama dengan 1. Ya, kemudian saya akarkan ya jadi X sama dengan 1. Atau, nah ini jangan lupa ini. Ini yang masih suka lupa, hati-hati ya. Bukan cuma 1 ya, tapi min 1 juga, oke? Jadi kita punya 2 akar di sini. X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Nah, berarti nanti titik potongnya akan ada 2. Ya. Saya coba dulu untuk X sama dengan 1. Ya. Saya substitusi ke GX deh, yang gampang aja. Mau ke HX boleh nggak? Boleh, ya kan? Saya ke GX aja, biar gampang, oke? GX-nya kan 2 min 2X. Ini kan GX 2 min BX kan, nah B-nya kan 2. Ya, jadi 2 min 2X. Nah, X-nya saya ganti 1 nih, ya. Jadi G1. 2 dikurangi 2 kali 1 ya, 2 kurangi 2 0. Oh, jadi saat X-nya 1, nilai Y-nya ya atau nilai GX-nya G1 itu sama dengan 0. Jadi saya dapati titik potongnya di 1,0. Oke, ini yang X sama dengan 1. Nah, sekarang untuk X sama dengan min 1 sama. Saya substitusikan ke GX juga biar gampang ya. Ingat kalau ke HX pun boleh kalau teman-teman mau ya. Jadi 2 min 2X, nah X-nya saya ganti min 1 ini. Ya, jadi ini kan jadi plus ya, 2 tambah 2, 4. Oh, jadi titik potongnya adalah min 1,4. Ya, jadi jawabannya adalah yang B di sini. Ya, ingat ini ditanyakan salah satu aja. Tapi teman-teman harus tahu konsepnya bahwa ada 2 loh titik potongnya, yaitu di mana? Di min 1,4 dan di 1,0. Tapi di sini soal cuma minta salah satu aja. Ya, teman-teman jawab yang B. Oke, paham ya? Gampang, soal ini gampang ya. Nah, sekarang nomor 3 apa nih? Apa ini nomor 3? Oh, tentang transformasi ya. Jadi fungsi ya campur transformasi. Nah, transformasinya di mana? Kita lihat di sini ada menggeser kurva. Ya kan? Berarti kaitannya mengenai translasi. Ya, ingat nggak konsep mengenai translasi? Ya, tapi di sini saya bikin penyederhanaan yang mudah supaya teman-teman bisa memahaminya dengan cepat ya. Gini, gampangannya gini deh. Kita nggak usah mikirin matriks translasi gitu-gitu, nggak usah ya. Kita lihat. Kalau dia menggeser ke kanan sejauh A, maka untuk setiap X yang di sini variabel X-nya jadi X min A. Ya. Kalau geser kanan jadi X min A, kalau geser kiri jadi X plus A. Oke? Nah, sekarang atas bawah yuk. Kalau atas bawah gimana? Kalau atas bawah berarti Y-nya yang diubah. Kalau ke atas jadi Y min A, udah kebalik ya. Kalau ke atas malah jadi Y min A. Tadi kan ke kanan jadi X min A. Nah, ke atas juga jadi Y min A. Yang ke bawah dia jadi Y plus A. Oke. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Ini tuh digeser-gesernya ke atas bawahnya sejauh berapa sih? Kita lihat. Menggeser kurva sejauh 5 satuan ke kanan. Oke, berarti jadi X min A ya. A-nya tuh ini nih 5 nih. Terus 8 satuan ke atas. Nah, kanan dan atas berarti dua-duanya min. Nah, berarti saya dapati fungsi fx-nya adalah seperti ini. Kan GX-nya mula-mula ini, ya kan? Dia digeser sejauh 5 satuan ke kanan. Oh, jadi X-nya kan jadi X min A nih. Jadi X min 5 di sini. Ini X ya, X kuadrat. X-nya diganti X min 5. Jadi X min 5 kuadrat, terus ini min 9 tetap. Oke, terus 8 satuan ke atas ya, berarti yang ini nih, yang Y min A nih. Berarti jadi Fx min 8. Ya, 8 satuan ke atas. Fx min 8. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya pindahkan 8-nya ke sana. Nah, jadi seperti ini. Fx sama dengan X min 5 kuadrat min 1. Ya udah, ini adalah fungsi Fx yang kita dapat. Nah, udah tinggal konfirmasi ke 1, 2, 3, 4. Nah, saya mau pernyataan 1 dulu deh. Nah, ingat bentuk fungsi kuadrat dengan titik puncak P, Q. Itu apa bentuk fungsi kuadrat yang diketahui titik puncak P, Q? Ini dia ya. Fx sama dengan A dikali X min P kuadrat tambah Q. Ya, jadi P, Q ini adalah titik puncaknya. Nah, bentuk ini fx itu kan mirip dengan bentuk umum ini, ya nggak? Jadi A-nya 1 ya kan? Ini kan A-nya nggak kelihatan 1 nih. Terus X min P, ya P-nya kan ini. P-nya 5 ya. Kuadrat plus Q. Nah, Q-nya berarti min 1. Ya, mirip dengan bentuk ini ya. Nah, iya, berarti terlihat jelas bahwa puncaknya si fx adalah 5, min 1. Ah, jadi pernyataan pertama benar. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menjabarkan ini, terus nanti pakai rumus titik puncak itu nggak usah ya. Asal teman-teman tahu bentuk umumnya ya tinggal dilihat di sini juga dapat gitu ya. Oke, sekarang
Pernyataan kedua apa? Oh, ini satu benar. Oke, satu benar ya. Pernyataan kedua, Y sama dengan min 1 menyinggung kurva fx. Artinya menyinggung apa? Artinya menyinggung dia hanya punya satu titik potong saja ya, antara ini kan garis nih, Y sama dengan 1 kan garis. Garis dengan kurva dikatakan menyinggung ya kalau dia hanya punya satu titik potong aja. Ya kan? Nah, berarti saya substitusi nih, Y sama dengan min 1 atau fx-nya saya ganti min 1 seperti ini. Ya, min 1 sama dengan ini dia ya. Kemudian min 1-nya bisa hilang kan ini kan? Nah, berarti tinggal 0 sama dengan x min 5 kuadrat. Nah, berarti saya akarkan jadi 0 ya. Jadi saya dapatkan x sama dengan 5 di sini. Nah, karena hanya ada satu nilai x, yaitu si 5 ini ya kan? Berarti Y sama dengan min 1 menyinggung fx, yaitu di mana? Di 5, min 1, yang mana ini adalah titik puncaknya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi pernyataan kedua benar. Ya, memang penghitungannya tidak saya tampilkan di sini ya, karena saya percaya teman-teman udah bisa mengerjakan yang seperti ini ya. Jadi min 1-nya hilang ya, terus ini kan 0 nih, ya 0 di akar ya 0, min 5-nya dipindah gitu kan, jadi x sama dengan 5 kan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi satu benar, dua benar. Yang ketiga, ya ini soalnya masih di sini, santai aja. Ini fx-nya. Nah, pernyataan ketiga, diskriminan fx sama dengan 0 positif. Apa iya? Nah, karena kita mau nyari diskriminan, ya kita sederhanakan fungsinya seperti bentuk fungsi kuadrat ya. Jadi ini ya, fx, saya buka kuadratnya, x kuadrat min 10x plus 25 ya kan. Ini yang kuadrat saya buka, terus min 1. Ya, 25 kurangi 1, 24. Ya udah, sebenarnya fx sama dengan 0 kek, atau fungsi kuadrat kek, kalau saya hitung diskriminannya ya tetap konsepnya mengenai diskriminan gitu ya. Kita lihat apakah dia positif. Ya, min 10 dikuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 24. Ingat rumus diskriminan ya. B kuadrat ya, min 4AC ya. B-nya min 10, A-nya 1, C-nya 24. Oke, jadi min 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 24. Ini adalah berapa? 96 ya. Ini 100 kurang 96, 4. Nah, 4 itu adalah positif. Ya, jadi pernyataan ketiga benar. Nah, untuk yang terakhir, pernyataan keempat ya. Hitung f-1. F-1 katanya sama dengan 8. Ya udah, saya tinggal substitusi aja 1. Ini paling gampang sih sebenarnya yang 4 ya. Nah, min 1 min 5 ya kan nih. Min 1 min 5 dikuadrat dikurang 1. Ini berapa ini? Ini min 6 dikuadrat 36. 36 kurang 1 35. Nah, berarti salah ya. F-1 itu sama dengan 35. Oke, jadi yang keempat salah. Nah, 1, 2, 3 benar. Jawabannya adalah yang A. Oke, hafal yang seperti ini ya. Oke, jadi itu dia video untuk pembahasan kita kali ini ya. Stay tune di Integral Education ya. Saya sudahi video saya kali ini. Semangat belajarnya, ini menjelang UTBK ya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.